sana adalah membuktikan kemurnian imanmu. Iman. Mari kita baca dari ayat 1, dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-70. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Silakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Stop sampai situ dulu ya. Sampai ayat 7 dulu kita lihat. Mari kita baca ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa di antara kita yang enggak pengen mendapatkan pujian? Ingin? Senang dipuji? Senang. Iya. Semua orang senang dipuji. Senang mendapatkan kehormatan. Senang? Senang. Mari duduk di sini. Waktu kita datang, mari. Jangan berkudur. Daripada sama sekali tidak terima orang untuk kita datang. Ya, memang kita bilang di situ letaknya. Tapi secara manusia kita juga butuh itu, kan begitu ya. Lalu kemudian itu sedangkan kita mendapatkan kemuliaan. Pasti kita senang mendapatkan kemuliaan. Jadi kapan itu diperoleh? Di bumi ini pun kita rindu, apalagi nanti ketika waktu Tuhan datang, kita mendapat pujian. Apa kata Tuhan? Waktu Tuhan nanti sudah menghakimi semua, mari anakku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanku. Seperti orang yang mempergunakan talenta gitu ya, menggunakan yang dipercayakan diberi 4 talenta, lalu dia gunakan itu, lalu kemudian itu kan tentang hal kerajaan surga, perumpamaan. Jadi nanti waktunya itu mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bukankah kita akan mendapatkan kemuliaan? Betapa senangnya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Iya kan? Pasti akan mengalami hal seperti itu. Pasti kita senang. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu perlu ada hal-hal yang harus kita alami sebelumnya. Sebelum masuk mendapatkan pujian, sebelum masuk mendapatkan kehormatan, sebelum kita menerima kemuliaan itu, tentu kita ini sudah melakukan sesuatu lebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
Latar belakang daripada surat Petrus ini surat Petrus yang pertama. Ingat Petrus? Tahu Petrus? Bukan Petrus ginting ya. Petrus murid Tuhan Yesus. Yang dulu apa? Menyangkal Yesus. Yang dia bilang apa? Aku tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun semua orang akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa katanya? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kata Tuhan. Genap? Pas? Jadi? Tuhan dipusuhe. Makanya aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu. Nyanyi kita. Tahu Tuhan dalam hati kita? Tahu. Benar dengan lagu atau tidak? Bisa saja hanya dengan lagu. Ini bagaimana tapi lah kata Tuhan, kita tak bisa ya. Tahu yang hatimu kan begitu ya. Nah, jadi Petrus itu Tuhan tahu isi hatinya. Tapi Petrus tidak berhenti hanya sampai di situ. Ketika dia itu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Petruslah yang lebih dahulu maju. Ya, sekalipun dia pernah menyangkal Tuhan, tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia lebih dahulu maju. Roh Kudus turun, dia menggerakkan para rekan-rekannya. Dia berkhotbah dan dia berkhotbah tentang kematian Yesus yang sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, oleh pemimpin-pemimpin agama pada masa itu. Dan dia berkata bahwa dia sudah menjadi batu pencur, dialah dasar. Itulah keselamatan. Berita Injil, kematian dan kebangkitan Yesus itu disampaikan oleh Petrus. 3.000 orang yang percaya pada waktu dia disalib, waktu dia berkhotbah itu. Petrus ini dibaharui. Petrus ini mengalami kebangunan rohani lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus ini mengalami sukacita yang baru. Petrus ini memiliki beban yang baru untuk memberitakan Injil. Oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Makanya suratnya ini dituliskan kepada siapa tulisan suratnya? Coba kita lihat Alkitab kita dulu. Jangan ini. Ayat 1 mari kita lihat. Dari Petrus. Berarti surat ini dari Petrus ya. Bapak Ibu senang baca surat? Saya senang baca surat. Apalagi surat cinta. Sekarang ada surat cinta ya. Gak ada lagi kan? Cek video call. Gak ada lagi surat cinta. Kalau dulu itu sekolah itu sensor sama guru. Surat untuk anak-anak, dari mana ini? Kan gitu ya. Dari mana? Ke siapa kamu ini? Kan gitu kata guru ya. Lewat sekolah dulu kalau surat-surat ini masuk. Nah, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, dia Rasul. Rasul itu adalah yang memberitakan Injil kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi ini termasuk adalah di Kekaisaran Romawi, Kerajaan Romawi, 5 provinsi tersebar merah. Ada di provinsi Pontus, bukan Pantas ya, Pontus. Ya. Ada di Galatia, provinsi Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lebih jelasnya lihat apa ya? Peta. Ada 5 provinsi yang tersebar. Siapa itu? Orang-orang percaya. Dari mana kita tahu? Yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi orang ini dipilih. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Tapi kali ini dijelaskan.
di kelima provinsi tadi, yang dikuduskan oleh Roh. Kata kudus itu, dikuduskan itu adalah dikhususkan orang-orang yang sudah menerima Yesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Mereka tersebar. Dan surat ini dikirim ke Pontus, dikirim ke Galatia, Kapadokia, Bitinia, dan ke Asia Kecil. Ini bukan satu surat ini, mungkin di satu surat di copy, dibagi, nggak tahu cara seperti apa. Tapi mereka, Petrus mengirim surat ini supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima perkataan darah, percikan darahnya. Supaya taat ya, supaya taat. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang telah dikhususkan, tujuannya supaya taat dimanapun mereka berada. Anak-anak kita ini akan pergi jauh. Ya, Dama akan pergi ke Simalungun. Iya, dalam waktu dekat. Siapa lagi yang akan pergi? Michael mau udah selesai ujian, entah kemana nanti Tuhan akan suruh pergi. Iya, kemana disuruh pergi? Tersebar. Iya, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini doa Petrus lewat surat itu. Salam, ya kan? Salam, harapan, doa. Inilah yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di 5 provinsi. Dan hari ini berita ini disampaikan kepada kita yang ada di provinsi Sumatera Utara, ya kan? Di Kabupaten Langkat, di Kecamatan Kuala, yang tersebar di beberapa kampung ini, gang-gang dan sebagainya, yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, hidup orang itu harus dikhususkan, berbeda dengan yang lain. Mencapai pilih lagi yang jonggol ini namanya, yang kepalanya dikhususkan, harganya lebih spesial, lebih mahal dari yang lain. Kepala kodi begitu dikhususkan dia itu. Nah, orang-orang pilihan Allah itu adalah kepala kodinya, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diistimewakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara sudah menerima Tuhan, saudara istimewa. Jadi kalau istimewa saudara, semuanya harus kamu istimewa. Cara hidupmu, ibadahmu, pergaulan itu harus lebih istimewa. Itu seharusnya. Itu yang diharapkan oleh Petrus, dan itu juga yang diharapkan bagi kita hari ini. Sekalipun saya bukan rasul, ya, tapi Petrus ini rasul yang memberitakan Injil, tapi fungsi rasul hari ini masih tetap ada. Isi suratnya apa? Mari kita lihat ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan sia-sialah kamu menjadi percaya. Yesus disalibkan. Itu sudah peringati itu. Yesus mati.
Minggu lalu sudah belajar. Yesus disalibkan, mati sekali untuk orang-orang yang tidak benar. Lalu dia dikuburkan. Benar-benar dia mati. Kalau dia nggak mati nggak dikuburkan. Dia dikuburkan. Kuburannya ada. Dan ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Allah membangkitkan dia. Nah, jadi dia bangkit, ada jaminan kehidupan bahwa semua orang yang percaya kepadanya itu akan mengalami kebangkitan, mengalami tubuh kebangkitan. Dan kebangkitannya itu melahirkan kita kembali. Apa maksudnya melahirkan kita kembali ya? Lahir kembali. Seperti anak yang baru lahir itu kan baru ya. Baru kulitnya pun baru semuanya. Anak yang baru lahir. Suaranya baru kita dengar, tangisannya baru kita dengar, wajahnya baru kita lihat. Nah, Petrus berkata, terpujilah Allah. Siapa yang terpuji? Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi kita dilahirkan kembali oleh karena rahmat-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar, pemberian-Nya yang besar, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberi kehidupan, dia hidup dan dia tidak mati lagi. Itu memberikan kehidupan bagi kita, bahwa kita juga tidak akan mengalami kematian secara roh, kematian selama-lamanya. Kita beroleh kehidupan yang selama-lamanya. Bersyukur kita dengan kebangkitan Yesus, jaminan bahwa kita pun mengalami kehidupan. Kubur kosong membuktikan dia hidup, dan hidup selama Yesus sudah hidup. Dan saya juga akan mengalami kehidupan kalau saya percaya lewat kebangkitannya itu dari antara orang mati itu melahirkan saya kembali. Kalau dia nggak bangkit dari antara orang mati, saya tidak lahir baru, saya tidak mengalami pertobatan, saya tidak mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi karena dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia hidup, dan dia membuktikan bahwa dia Allah, semuanya menjadi nyata. Apa yang dahulu menjadi semua menerawang, apa seperti belum terlihat, tapi ketika dia bangkit itu semuanya sudah nyata. Kuasa Yesus dinyatakan. Kehidupan baru diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana orang yang penuh dengan pengharapan? Kamu pernah ngeluh dari pengharapan itu? Mati saja kok, lemas, lesu, tidak ada pengharapan. Dengan banyaknya tekanan hidup ini, dengan banyaknya masalah dalam hidup ini, lana ya pengharapannya. Hidup orang, hidup dia. Sekalipun ramai orang, dia seperti kesepian sendiri. Tidak ada gairah untuk hidup, tidak ada gairah untuk meraih masa depan, tidak ada. Tidak ada pengharapan yang kekal. Dari antara orang mati itu, disitulah seharusnya kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan itu mengalami kelahiran baru, hidup yang baru, memiliki aku punya pengharapan. Dulu saya
saya sebelum bertobat, sebelum terima Tuhan Yesus, saya nggak punya pengharapan hidup ini. Nggak ada harapan. Harapan saya cuma tentang sekadar hidup ini, yang sampai nanti 70 tahun atau 80 tahun. Yang penting aku punya uang. Bagaimana caranya supaya aku mendapatkan uang dan hidupku nanti gak terlalu susah. Maka saya sangat mengejar sekali pegawai itu, sangat saya kejar. Bagaimana caranya supaya mendapatkan itu? Tapi Tuhan izinkan itu. Bagaimana caranya supaya meraih kehidupan di bumi ini? Gak bosan-bosan saya melamar pegawai negeri dan sebagainya, itu berjuang untuk mendapatkan uang, pelihara bayi, tapi juga tidak berhasil. Ya, Tuhan nggak mau di situ. Sampai-sampai saya putus asa. Sampai saya spoiling ya, pernah meninggalkan rumah, pergi ke tempat yang lain. Berharap tempat yang lain itu ada kehidupan yang baru, tapi toh juga tidak ada. Tapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus itu, ada pengharapan yang baru. Kalau dulu merasa hidup ini tidak berarti, tapi Tuhan berbicara, kau berarti, kau berharga di mataku. Ya, itu kata Tuhan. Kamu ini anak Allah, anak. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu adalah merupakan satu kebanggaan bagi saya. Saya anak Allah. Sekalipun orang mengucilkan saya, sekalipun orang tidak memperhitungkan saya anak Tuhan kok. Saya tidak merasa tersisih dengan orang-orang kaya. Saya tidak merasa tersisih dengan keluarga saya. Saya pernah ada seseorang berkata seperti ini. Mereka kalau pesta orang kaya itu kan ada yang ngalo ya. Ngalo, tau ngalo? Kan ada ngalo yang 2000. Iya kan? Bere-bere ini. Jadi adalah saudara saya, gue mau olahraga dulu katanya gitu. Datang ke saudara saya ini, apa katanya? Iya lang ngalan si ngalo. Dengan kayanya. Iya lang ngalan si ngalo. Sebab dia dengan ada anak IP, iya lang hak dan jenis begini. Waduh. Dalam pikiran saya tersenyum. Saya senyum, tak apa-apa. Tahu bukan itu kau yang besar di bumi ini. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhitungkan juga. Ada sekalipun saya nggak menikah, ada orang memperhitungkan itu. Nah ini sekerjaanmu, kasihnya juga ya. Tapi kalau itu memang orangnya memang nggak ketus ngomong, ya nggak apa-apa aku pikir. Tapi bukankah aku ada Tuhan lebih jabatanku daripada dia? Saya nggak sedih kok. Kenapa sedih dibilang kayak gitu? Kalau nggak kawin, bagi dua yang bilang tangki katanya. Ayo apa? Masuk dalam lipatan, tapi nggak ada hitungan petani. Yang penting aku berharga di mata Tuhan. Aku terdaftar dalam kitab kehidupan kerajaan Allah. Di bumi ini nggak hidup apa-apa kok. Ini harapanku. Saya bersuka cita. Saya nggak sedih, nggak banyak uang, nggak masalah. Orang saya kalau mau naik pesawat juga aku siapkan ke uangnya. Kenapa? Rupanya saya mau pergi ongkos dulu, jajan dulu katanya. Memang saya nggak minta kok, bahkan uang saya lebih kok. Kenapa? Punya harapan. Terpujilah Allah. Saudara bunyi dia bersetu, lalu nikmati itu. Naik pesawat bilang apa? Misalnya kan itu ya, capek ya. Ada orang kaya karena naik pesawat, naik mobil dia ke Jakarta, ke Bandung, kan gitu ya. Aduh capek kan. Tak ternikmati. Tapi gak ada peluang kita kalau bisa kita menikmati. Bisa juga kita naik mobil ber-AC. Bisa juga kita healing. Kenapa rupanya? Kaki dalam dunia. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih. Kalau kita belum dilahirkan kembali, artinya belum bertobat, tak ternikmati hidup ini. Tetap kamu merasa kurang. Tak ternikmati hidup ini. Banyak peluang, gak bisa kau nikmati.
tetap kecewa, tetap sedih, tetap tidak punya pengharapan. Makanya firman Tuhan berkata, terpujilah Allah, bukan terpuji saya ya, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali, ya, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya bersyukur dengan kebangkitan Yesus. Ya. Melahirkan saya, melahirkan saudara-saudara menjadi manusia yang baru. Bagaimana lahir itu? Lahir bagaimana? Menjadi orang yang tak berpengharapan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Gak kecewa hidup ini, tak pernah kecewa, kan begitu ya? Mengiring Yesus, tak pernah kecewa, kuserahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Ya. Jadi saya merasa melihat bagaimana Tuhan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, kamu hari ini sudah penuh pengharapan, belum? Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah saudara sudah memiliki pengharapan yang penuh? Sudah ada harapan di hidup ini, pengharapan dulu. Bukan pengharapannya kepada dunia ini. Paulus mencatat kalau orang manusia di bumi ini, kalau seseorang itu hanya memiliki pengharapan hanya sampai di dunia ini saja, dialah yang paling malang. Pengharapannya apa? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya nanti anak sekolah punya uang, mengumpulkan uang supaya nanti anak menikah punya uang dan sebagainya, punya uang untuk mendirikan rumah anaknya. Nggak salah dan nggak dosa itu. Tapi kalau di situ pengharapan dulu, itulah yang nggak tepat lagi. Lebih besar pengharapan yang ke dunia ini daripada kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada suatu penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan itu kain. Apa pengharapan Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah saudara sudah sampai kepada pengharapan yang penuh untuk menerima apa? Menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sekalipun akhir zaman belum sampai, sekalipun Tuhan Yesus belum datang, sekalipun kita belum mati, entah kita yang mati lalu menerima kemuliaan Allah, entah nanti Yesus datang untuk kedua kalinya lalu kita menerima itu, nggak masalah yang manapun. Tapi apakah kita akan mendapat punya pengharapan bahwa aku nanti sudah menerima apa tadi? Yang tidak dapat layu. Apa itu? Apa itu? Apa yang tidak dapat layu? Yang tidak dapat cemar. Mahkota yang Tuhan sudah siapkan, surga yang Tuhan sudah siapkan, rumah Bapa yang bukan tempat kita, yang tidak dibangun oleh tangan kita sendiri, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Lah macik. Kalau harta yang bumi ini macik nggak? Hah? Macik? Habis? Habis. Uang logam kan nggak habis bu. Kalau dipegang nggak habis, juga bisa habis. Ada banyak orang kaya, tapi semuanya habis. Saya beberapa bulan lalu saya bercerita dengan teman, dengan Ibu Marlina. Mereka punya keluarga yang cukup, yang berhasillah, bahkan berhasil juga untuk menyekolahkan anak-anaknya, berhasil juga untuk mendukung keluarganya.
Tapi hari ini semuanya habis. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan harta. Ya. Mungkin ada pada waktu jaya-jayanya semua kita ini terpandang, ataupun mungkin kita memiliki kuasa pada suatu saat. Tapi bukankah itu bisa hilang? Kering. Nggak tahu. Saya mengingat ya, kemarin kan ada keluarga yang meninggal, kira daripada Bapak Bolang itu ya, Bapak Niko itu meninggal, dan istrinya itu dulu pernah mendengar Injil. Kan kawan mama dia yang meninggal, kawan kompak mama dia dulu, dia pernah mendengar Injil dengan benar. Saya nggak mengerti rencana Tuhan. Kalau secara manusia saya sedih, sangat sedih dengan meninggalnya kemarin itu. Saya sangat sedih. Orangnya cukup baik, bersahabat, mengkade-kade, sangat-sangat saya melihat, tapi memang tidak punya iman kepada Tuhan. Hanya itu yang tidak ada. Dan umur 44 tahun, bulan 9 nanti, kemarin sudah dipanggil oleh Tuhan tanpa sakit, dari rumah menyelesaikan ibadahnya, pergi ke rumah ibadahnya, melakukan ibadahnya, puasa dan semuanya dilakukannya, sangat mengasihi istri dan anak-anaknya. Pagi-pagi berangkat ke pabrik, bawa bus, bawa mobil, bawa truk. Sampai di sana nunggu antrian, bola, kok kayak penyakit tidak mendatangkan kematian. Jadi kalau sakit bukan gak usah takut, ya kan? Bisa dulu meninggal. Bapak saya dulu meninggal tumpang, mati, kan beli. Itu 5 detik selesai. Sampai rumah sakit udah sampai. Ini kemarin adik saya itu nggak sampai ke rumah sakit. Adik saya, tulang saya di bawah saya, Bapak Joshua, mengalami hal yang sama. Nggak tahu kita. Jadi kalau kita pikirkan masih muda, sudah meninggal, buang ikan rumah, saya kasihan juga nengok bola, nengok udah. Nanti bagaimana mereka ini? Karena selama ini pun ininya kaki mereka melangkah. Dia yang ke pabrik, dia yang ngambil sawit, dia semuanya. Kalau itu pengharapan kita, penemu kita. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, kalau orang tidak memiliki pengharapan yang kekal kita, kepada yang tidak binasa itu, yang kepada yang tidak cemar, yang tidak dapat layu itu, penemu kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau pengharapan saudara bukan kepada Tuhan, kepada apa yang kelihatan, hancur hidup ini. Sekalipun saudara memiliki warisan, sekalipun saudara memiliki usaha, sekalipun saudara punya SK pegawai negeri, kalau ini pengharapan kita, bisa kita ini hilang. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Maka perlu kelahiran kembali. Percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan menerima Dia. Percaya kepada kuasa kebangkitannya yang bisa membaharui hidup kita. Terima Dia, Bapak Ibu. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, kata Saprenta. Bukan kata Saprenta aja ya. Tapi ini seharusnya kita. Bukan hanya kita datang beribadah, mendengar, udah cukuplah 2 kali sebulan. Nanti kalau nggak ada ini, bukan hanya seperti itu. Tapi mengalami kebangunan rohani, mengalami kehidupan yang baru, dihadirkan baru pengharapan kita, baru cara hidup kita. Ada yang baru. Bertobat itu ada yang baru. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Iya, ini seharusnya terjadi. Sudahkah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi? Sudahkah saudara dilahirkan kembali? Kalau lahir dari ibu kita sudah memang sudah 40 tahun, 50 tahun yang lalu kan gitu ya. Sudah 60 tahun yang lalu mungkin lahir dari ibu kita.
tapi tidak mengalami kelahiran kembali. Kalau orang yang mengalami kelahiran kembali, dia itu akan memiliki pengharapan kepada yang tidak binasa, bukan kepada yang binasa. Yang binasa apa itu? Emas. Mama dulu bilang, aku dulu nggak ada banyak hartaku, tapi ada sedikit-sedikit. Aku saya lihat emasnya dulu satu kotak, ada nggak besar kotaknya, tapi ada. Tengok situ. Kalau dipakainya, dia seperti emas berjalan bisa. Gelang kaki cuma nggak ada, kalau dulu nggak zamannya gelang kaki. Tapi hari ini satu pin pun nggak ada lagi. Kalau berpengalaman kepada situ, pasti mamaku paling lihat rasanya hidup. Tapi di surga disitu letak pengalaman. Orang surga itu datanya emas kok. Bukan di situ pengalaman kita. Kalau gitu gimana? Nggak bisa kita cari emas, pakai emas boleh. Tapi jangan merasa sedih kalau nggak ada emasnya ya. Jangan merasa paling belum malang dia. Beda tuh orang yang semua dia pergi emas toko berjalan. Aku apapun tak ada. Bukan gitu. Bukan itu pengharapan kita. Tapi mari kita belajar. Pengharapanku kepada Tuhan. Tetap kita bangga oleh karena itu. Sungguh bangga Bapa. Karena aku sungguh bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Banggalah punya Tuhan Yesus. Bukan bangga kalau kita punya harta di bumi ini. Karena itu akan binasa. Tapi selama hidup di bumi ini bisa kita nikmati itu oleh karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau enggak ternikmati itu, yakinlah. Gua banyak di penjelasan mengeluh, tidak? Kan gitu ya? Gimana caranya punya mengeluh terus? Tapi orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, sekalipun sederhana ekonominya, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Oke. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu. Siapa? Yang siapa yang mendapatkan harta yang tersimpan di surga tadi? Yang punya pengharapan tentang harta di surga, tersimpan di surga. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya baca dulu, nggak ada kata saya di sini kok. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, dijaga Tuhan kita ini. Kalau kita milik Tuhan, seperti kita anak-anak kita, pasti kita pikirkan. Abang saya itu jahatnya sama mamaku dulu. Emosional kan, rawan kata sedikit. Ya kita sejagoan. Tapi mama ini, bapak-bapak ini, seperti apapun anaknya itu, anakku. Kan gitu ya? Gitu ya? Iya. Makanya pala-palanya yang keren juga. Anakku. Itu memang orang tua gak bisa dipungkiri loh. Anakku. Bapak di surga itu memelihara kekuatan iman kita. Tapi yang gak ada ini kayak mana mau dipelihara? Kalau saudara sudah dilahirkan baru, pasti dipelihara Tuhan. Kamu apa tadi katanya? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia, sementara menantikan keselamatan kita masuk surga, banyak tantangan, banyak masalah. Orang-orang di Pontus, Galatia, Bitinia, Asia Kecil, Kapadokia, mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Mereka pergi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Iman mereka itu bertahan. Makanya mereka perlu kebangunan rohani. Maka mereka perlu disurati. Kita sebagai orang-orang pendatang di bumi ini perlu tetap membaca surat cintanya Tuhan, supaya kekuatan iman kita tetap pelihara.
apa? Banyak yang Tuhan izinkan. Panas EP, latih mungkin sama Leslie. Tapi panas matahari ini, apa enggak? Kota kita dulu, saya yang berjumpa mencari misalnya. Nuan kampung mencari budaya bisa berjumpa. Dan latih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang memelihara kita. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Apa rupanya duka cita mereka ini yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia dan sebagainya kita? Apa rupanya penderitaannya di sana? Kalau saya baca terus ini, karena dikatakan kamu telah ditebus secara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Warisan yang mereka miliki dari nenek moyang itu, mungkin itu karena penyembahan berhala. Dan kalau ini dibawa kepada mereka itu dipertahankan, aku sudah memiliki Tuhan Yesus, aku tidak ikut lagi dalam penyembahan berhala. Ini pasti punya tantangan bagi mereka, sama seperti kita. Ketika kita disuruh ke dukun, kita nggak mau. Tantangan nggak sama keluarga besar? Tantangan ya? Menderita nggak? Tantangan. Semalam baru saya dengar lagi ya. Rupanya di balik kasih itu dengan keluarga ya. Kamu sedang damai, sedang guna. Bagi pendeta kamu sebenarnya sih. Kemarin saya dengar lagi. Aku udah bilang begini loh, ada anak saudara kami. Aku bilang sama dia begini. Kamu sedang guna ini. Gitu kan sama saya. Rupanya aku terkenal rupanya di sana, aku pikir kan. Gak apa-apa, kalau memang punya bukan karena keburukan, bukan begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada penderitaan, ada. Gak usah kamu ke gereja minta lalu itu. Lu tuh usah gereja, ada. Ada seperti itu. Gak usah kamu ke gereja baru, lah kayak kau sama-sama. Ini tantangan loh. Apakah saya berhenti memberitakan Injil lalu saya kawin dengan siapa saja? Lalu, enggak, iya. Apakah kata orang ini begini, suara-suara itu semua ngomong, manusia. Iya, ini tantangan, penderitaan, iya. Jadi bergembiralah akan hal itu, akan hal apa kita bergembira? Karena yang tidak semata hati. Nanti masuk di surga banyak, rumahku di surga besar. Kan gitu ya. Apabila bertemu dengan Tuhan Yesus bertatap muka, face to face, senang. Aku bisa memuliakan Tuhan. Tidak lagi berapa-berapa. Aku memuliakan Tuhan. Tidak gitu lagi cuma bertatap dia. Tuhan terima kasih. Berjumpa kita. Kan gitu. Senang nanti. Tapi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan mengalami hal itu. Tapi kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali, tetapnya sekalipun menderita, jauh lebih indah di surga daripada di sini. Tapi dalam mencoba ini luka. Tapi saya percaya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Berarti di bumi ini memang diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan galau kalau ada pencobaan. Memang itulah bagian kita di bumi yang ada pencobaan. Di surga nanti gak ada. Mana lebih lama di bumi daripada di surga? Lebih lama di surga, maka nikmati saja pencobaan itu. Jalani bersama dengan Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku? Nyanyikan. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit penderitaanKah, kelaparan tak satu pun. Sambil nangis, oke gak apa-apa. Tapi kamu punya pengharapan surga. Sedih kali kita. Sedih kali kuasa. Orang-orang punya anak laki-laki dan perempuan. Aku anakku cuma laki-laki, katanya lagi. Orang punya anak banyak, aku gak punya anak. Kenapa rupanya banyak anak-anak yang perlu
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan di situ letak pengharapan. Tapi kalau saudara tidak dilahirkan kembali, saudara tidak akan bisa melihat pengharapan itu. Dan kalau pun saudara dilahirkan kembali, kemana pengharapan saudara? Ke dunia ini kan? Atau penderitaan itu pasti ada, duka cita pasti ada. Apa itu duka cita? Banyak. Bisa anak kita berduka cita, bisa. Anak-anak raja, dan kita mengeluh. Hari ini anak ini tak terdiri anak-anak hari ini. Misalnya, apakah itu merasakan duka cita sama bapak ibunya? Pasti. Tapi anak di surga gak ada anak. Di surga gak ada suami istri. Suami membuat dia selalu menderita, istri membuat dia menderita. Berbagai banyak percobaan itu. Ayat 7, mari kita baca sama-sama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya senang begini ya, kalau ada orang meninggal, pasti orang meninggal ada yang nangis. Tapi mana lebihnya itu ada banyak kesaksian, ada banyak pujian. Kesaksian tentang orang yang meninggal ini, bagaimana pengalaman hidupnya diceritakan. Saya misalnya Nunung Karo ini dipanggil Tuhan. Nunung Karo saya dipanggil karena dia, saya nggak ketakutan kalau Nunung dipanggil Tuhan. Nangis saja pasti nangis kan gitu ya. Tapi memang menceritakan tentang bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bila perlu bikin videonya kan cocok. Bila perlu sholat di sana, persiapkan semuanya itu. Ini lebih baik. Ada nilainya. Ini gak ada itu. Wakilin. Ya, ekspresi itu wajar, tapi jangan lebay kan begitu ya. Lalu dulu kata dia, Pak. Iya. Jadi ini tadi dikatakan di sana kemurnian iman. Pencobaan itu, penderitaan yang diizinkan Tuhan dialami oleh anak-anak Tuhan itu adalah untuk menguji kemurnian iman. Kalau emas nggak diuji bagaimana? Nggak tahu asli atau tidak. Untuk menguji kemurnian iman. Karena banyak orang mengaku beriman ya. Banyak orang mengaku beriman. Tapi ketika dia mengalami pencobaan, dia seperti orang-orang yang tidak beriman. KBP ku berlalang dulu mereka. Kematian suami, kematian istri, kematian anak misalnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ya, sakit penyakit dan sebagainya itu membuat penderitaan itu memang ada. Tapi penderitaan itu, pencobaan itu, untuk apa tujuannya? Apa? Menguji kemurnian iman. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Berapa nilai kekayaan Bapak itu? Karena pejabat tidak dihitung ya. Kalau pejabat kan dihitung ya. Kalau orang itu bupati dihitung kekayaannya berapa triliun misalnya. Tapi kita nggak ada jadi pejabat, nggak dihitung kekayaan kita. Kalaupun dihitung kekayaan 7 triliun pun kekayaan Bapak dan Ibu itu jauh lebih tinggi nilainya. Yang tidak seperti tadi ya. Jauh lebih tinggi nilainya dari mobilmu yang bagus. Jauh lebih tinggi nilainya daripada kelapa sawit yang berhektar-hektar. Saudara sudah dilahirkan baru,
saudara memiliki pengharapan kepada yang kekal. Saudara bisa membuktikan kemudian sekalipun mengalami penderitaan, bersuka cita oleh karena itu. Tetap bersuka cita karena Tuhanku memberikan aku kemenangan lebih daripada apapun. Karena Tuhanku sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah melahirkan aku kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Aku punya pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku, yang menyediakan tempat bagiku, dan yang akan datang sekali lagi untuk memberikan kemuliaan-Nya bagiku. Ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya yang sudah dikhususkan, yang sudah dipilih. Kalau belum dipilih saudara, ya datanglah kepada Tuhan Yesus. Mohon kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang begitu baik, yang begitu setia. Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, memberi suatu pengharapan kepada kami bahwa hidup kami ini Tuhan yang sementara ini, sekalipun kami mengalami banyak tantangan, banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, tidak dapat dibandingkan dengan iman yang akan kami peroleh, dengan sukacita yang Tuhan berikan, harta surgawi yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat dilakukan. Tuhan, buatlah kami sebagai orang-orang percaya memahami, mengerti, dan mampu untuk mengalami dan melewatinya, bahwa penderitaan kami itu, pencobaan itu, sakit penyakit, dan bahkan semua permasalahan kami di bumi itu Tuhan izinkan untuk menguji kemurnian iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya kami, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, keluar menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang berhasil imannya diuji dan murni iman kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami kepadamu. Tolong kami Tuhan Yesus, berbicara secara khusus bagi kami, bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan hari ini, supaya Roh-Mu yang kudus meneruskan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.